Selamat pagi dan shalom. Come on, saudara bersuka cita di dalam rumah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amen. Saudara, kita langsung buka sama-sama firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya sungguh sangat mengucap syukur boleh melayani saudara semua di CLCC pada hari Minggu ini. Saya memberikan apresiasi dan hormat saya kepada Pastor Andy, seluruh pastoral team yang ada. It is good to be with you this Sunday morning, dan saya berdoa firman yang disampaikan akan menguatkan saudara semua. Amin. Saudara, Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, I have a specific assignment dari Pastor Andy, karena saudara sedang dibawa di bulan September untuk masuk mengerti yang namanya kingdom living. Tadi pagi di ibadah yang pertama saya sampaikan bahwa orang-orang percaya dipanggil oleh Tuhan bukan menjadi orang-orang yang bereaksi, tapi saudara meresponi. Kalau Anda bereaksi berarti Anda bereaksi karena keadaan. Kalau Anda meresponi, Anda tidak meresponi keadaan. Anda meresponi hati dan pikiran Tuhan. Keadaan baik atau tidak baik, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Di dalam kejadian yang dialami oleh bangsa kita Indonesia selama 1 minggu yang terakhir ini, ada orang yang bertanya, Pastor, what are we supposed to do? Di tengah-tengah keadaan baik atau tidak baik, gereja tetap gereja. Kalau saudara dan saya baru berdoa waktu ada kejadian, you're not the church. Karena orang percaya Anda dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan memimpin dari depan. Dia tidak pernah memimpin dari belakang. When God is leading forward, berarti Tuhan tidak terkecoh karena keadaan yang terjadi. Kalau orang percaya dipimpin oleh Tuhan Yesus, yang paling depan itu Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Saudara dan saya tidak perlu pusing dengan apa yang akan terjadi. Karena kalau Tuhan Yesus berjalan di depan saudara, yang Anda lihat adalah punggungnya Tuhan Yesus. And the Bible says that by your stripes he's healed. So di tengah-tengah keadaan yang mencekam sekalipun, bilur Yesus mengingatkan kepada saudara, di tengah-tengah keadaan yang paling gelap selalu ada pengharapan di situ. Because of the power of the cross. Now, Roma 14 ayat yang ke-17. I just received this tadi di atas, saudara. Saudara dan saya, when we talk about the kingdom of God, Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah, what is the kingdom? The kingdom is not a theory. The kingdom is a reality. Di dalam sebuah kerajaan pasti ada rajanya. When there is a king, there is the will of the king, the mind of the king. Kenapa nama Yesus berkuasa? Di bahasa Ibrani, kata nama artinya the person, the character, the mind and the heart. Hati dan pikiran yang ada di balik nama tersebut. Nama Yesus bukan mantra. Nama Yesus adalah pribadi yang mana waktu Anda memperkatakan nama Yesus itu bukan mantra. Orang yang mengalami perjumpaan dengan sang pribadi Yesus, you are entrusted dengan otoritas yang ada di dalam Yesus. Makanya ayat firman, I like what Pastor Andy katakan. When you are relating with people, ayat tidak pernah ditujukan oleh Tuhan untuk dipakai jadi alat perang satu sama lain. Because saudara bisa memperkatakan ayat, kalau ayat itu tidak pertama menyentuh kehidupan saudara, orang percaya tidak pernah bisa memberi apa yang saudara tidak pernah miliki. Oleh sebab itu, when you meet the person of Jesus, the word firman akan pertama mentransformasi saudara. Makanya di dalam kedisiplinan rohani Anda akan baca di dalam Alkitab bahwa firman harus di-approach dengan cara yang berbeda. Firman diperkatakan, firman direnungkan. Firman yang direnungkan, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa merenungkan firman ini siang dan malam dan memperkatakan. Firman yang saudara renungkan merubah saudara. Firman yang Anda perkatakan merubah situasi saudara. Nah, you need to have the double dimension. Nah, Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Di bahasa Inggrisnya the kingdom is not about eating and drinking. Sayangnya sekarang saudara, sekarang dan saya, kebanyakan orang Kristen cari Tuhan untuk bisa hidup, bukan mencari Tuhan sebagai tujuan hidup. Beda, if you live for God or you are seeking God so you can live. Saudara di dalam kerajaan hidup untuk Tuhan. Bukan cari Tuhan biar bisa hidup. Karena it's not about eating and drinking. Tapi selama saudara ada di planet yang namanya bumi, Anda harus makan, Anda harus minum. Jadi pertanyaannya kenapa makan, kenapa minum, dan apa yang dimakan, apa yang diminum. Tuhan memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Because now you are living in a different reality. Anda masih di tengah dunia, tapi Anda berbeda dengan dunia. That's why the church is spiritual. Without the spirit, gereja yayasan. Kita bukan panti. Kita bukan organisasi. Karena kita diajak untuk menjadi orang benar, bukan sekedar orang baik. Baik relatif, kebenaran absolut.
Baik di mata saudara belum tentu baik di mata orang. Kebenaran gak pernah goyang. Makanya kebenaran bukan adjust untuk bisa menyesuaikan dengan kita. Kita yang harus di-adjust untuk bisa menyesuaikan dengan kebenaran. Kerajaan itu soal kebenaran, damai, dan sukacita di dalam atau oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. So, kerajaan Allah is active. Kebenaran harus dicari. Yeremia 29 ayat 11 berkata, usahakanlah kesejahteraan. Damai sejahtera is not conditional. Namanya Raja Damai. So peace is a person. Saya katakan tadi, damai, saudara bisa di dalam keadaan yang masih pontang-panting. When Christ is in you, Anda bisa berjalan di dalam ketenangan meskipun keadaannya belum tenang. Karena yang dibuat tenang oleh Tuhan adalah pribadi yang bersentuhan dengan pribadinya, ya adalah damai sejahtera. Alkitab berkata di 1 Tesalonika pasal yang kelima, bersukacitalah senantiasa. Tiga-tiganya harus diusahakan. Kebenaran dicari, kesejahteraan diusahakan, sukacita, bersukacita harus dipraktekkan. Saudara sadari sebetulnya fungsi imam. 1 Petrus 2 ayat ke-9 berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Double, imam dan raja. Kalau saudara imam is between you and God. Makanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi harus nomor 1. Saudara dan saya tidak terhubung dengan Tuhan dengan tepat, kamu tidak bisa mengasihi manusia dengan tepat. Karena mengasihi manusia dengan benar berbeda kalau kita mau pakai pikiran kita sendiri. Saudara ditanya sama orang, kalau saya nggak terima Yesus, saya orang baik, saya menerima kehidupan kekal nggak? Mau jawab apa kamu? Enggak. Yesus bukan salah satu jalan. The way. Kebenaran nyinggung. Makanya orang Kristen kalau Yesus ditolak, kita pasti ditolak. Kalau Yesus nggak ditolak, nggak mungkin mati gitu loh. That's why I said di ibadah yang pertama, orang yang ada di dalam kerajaan yang dinilai bukan apa yang kamu bisa dapat dari Tuhan. Kamu bisa kasih apa untuk Tuhan? Semua manusia, mau rasnya apa, mau bengis kayak gimana, the goodness of God is for every human being. Kamu disembuhkan karena dia baik. Kamu ditolong karena dia baik. Kamu disediakan karena dia baik. Dan kita bilang kita berkenan karena disembuhkan. Enggak, kamu disembuhkan karena kamu bukan burung, kucing, anjing. Kita orang. God loves us. Kamu tahu kamu bisa masuk neraka dalam keadaan kaya. Kamu bisa masuk ke neraka dalam keadaan sehat. Kamu bisa masuk dalam neraka dalam keadaan bahagia di dalam dunia ini. You can. Karena ukurannya berbeda. Tapi if you are kingdom people, your purpose change. Karena sekarang kamu punya raja. Alkitab berkata imamat yang rajani. Imam antara manusia dengan Tuhan. Raja manusia dengan manusia. Kamu gak bisa perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang you are a royal priesthood. Karena kamu bisa berdiri di hadapan Tuhan because of the blood. Apa yang kamu terima dari Yesus, kamu bisa eksekusi di bumi. Kemanapun kamu pergi, kamu lepaskan damai, sukacita. Why? You are the representative of the kingdom. Nah perhatikan, ayat yang ke-18. Alkitab berkata di Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Jadi, if you want to serve God, standarnya standar Tuhan. Bukan seenak udel kita. Kalau Roma 12 ayat yang pertama berkata, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu, your physical body selama hidup di planet bumi. Menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan. Berarti ada persembahan yang najis, persembahan yang mati, persembahan yang ditolak. You gotta understand the quality of the kingdom of God. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah menghapus kebenaran Tuhan. Kamu bilang Tuhan Yesus baik, setan juga tahu Tuhan Yesus baik. Lah bedanya kita sama setan apa? Setan gak bisa tunduk. Setan gak bisa diperintah. Setan tahu Yesus Tuhan. Tapi setan tidak pernah menjadikan Yesus Tuhannya. Tahu Tuhan, tapi kamu gak dipimpin oleh Tuhan. Gak membuat kamu sebagai seorang yang di dalam kerajaan Allah. If you are in the kingdom, you are in a totally different system.
Dan kerajaan sorga nilainya beda sama dunia. Dunia is about self. Kingdom is about him. Makanya ngikut Kristus itu sebetulnya rugi. Hitung mau ikut Kristus atau enggak. Rugi sebetulnya. Tapi kalau kita tahu begitu besar rencana rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang dianggap rugi oleh dunia itu keuntungan sebetulnya. Karena punya nilai dan sifat yang kekal. Sekarang tolong buka buat saya. Sebelum kita lihat lagi ya. Dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-6. This is the mystery. Anda lihat kembali imamat yang rajani. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, oleh karena darah Yesus. Coba satu ayat sebelumnya, ayat yang ke-5. Supaya Anda bisa lihat ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. I want you to pay attention. This is the power of the blood. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Dia menyamakan dirinya dengan kita. Kita dipanggil sebagai saksi-saksi Kristus. Christ became the first witness. Makanya the glory of man is to be like Jesus. Kita gak bisa jadi Yesus, tapi kita diajak menjadi seperti Yesus. Saudara, misteri Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi Rasul Paulus di kitab Roma mendapat pengertian bahwa dia menjadi sulung di antara banyak saudara. Anak tunggal gak jadi anak tunggal. Anak tunggal sekarang jadi anak sulung. Pertanyaannya kalau dia yang sulung, yang bungsu siapa? You and me. Kenapa dia pergi? He gives his Holy Spirit di dalam setiap kita. Karena dia gak mau kita hanya terkesima dengan sosok. Kita menerima undangan untuk bisa menjadi seperti dia. Apa yang Yesus lakukan, kamu bisa lakukan. You are conformed to the image of Christ. Dan dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk Bapaknya. Saudara dan saya diajak, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kamu gak bisa pikul salib kalau Yesus tidak pernah pikul salibnya. Tapi karena dia pikul salibnya, itu tidak menggantikan kita memikul salib kita. Yesus yang pikul salib, kita yang terima faedahnya. Kita yang pikul salib, orang lain yang diberkati karena kita. That's the nature of the kingdom. Itu adalah pola kerajaan Allah. Coba Wahyu 1 ayat yang 5. Dia saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Berkuasa. Oh glory. Atas raja-raja di bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita oleh apa saudara? Darahnya. Saudara dimerdekakan, Anda dibentuk, Anda dimuridkan, Anda ditransformasi, Anda direformasi, Anda dijadikan suatu kerajaan menjadi imam. Saudara gak bisa jadi kerajaan Allah di bumi kalau gak ngerti konsep imam. Kamu imam. You carry weight, you carry glory. Imam menyatakan kemuliaan Allah. Saya kasih satu ayat lagi. Yesaya pasal yang ke-9 ayat ke-5. Seorang anak telah lahir. Seorang putra diberikan. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Pertanyaan saya. Kalau tampuk pemerintahan di atas bahunya. Saudara dan saya tubuh Kristus. Betul? Berarti selama di bumi pemerintahan Tuhan menjadi nyata lewat siapa? Lewat gereja. You are the carriers of the glory. Perjanjian lama adalah Kristus yang tersirat. Perjanjian baru Kristus yang tersingkap. God knows the end from the beginning. Nanti di ibadah ketiga saya ngomong tentang pernikahan. Saya menarik Kejadian dibuka dengan pernikahan. Wahyu ditutup dengan pernikahan. Perjamuan kawin anak domba. The importance of marriage. Hubungan antara Kristus dengan jemaatnya itu gambaran suami dan istri. That's the concept of the kingdom. Kerajaan Allah itu aktif, sama sekali tidak pasif. Nah saudara dan saya harus tahu, kalau kita imam, Tuhan sedang mengajak kita bagaimana kita menghidupi keimaman kita dengan benar. Saya ngomong di ibadah pertama, semua orang mau datang ke gereja boleh, bisa. Pemburit, pembunuh, pencabul, mau ras, background apapun bisa masuk ke gereja. Tapi orang bisa masuk ke gereja belum tentu bisa jadi gereja. Karena gereja bukan tempat tujuan. Gereja adalah identity yang dibangun di atas batu karang pengertian akan siapa Kristus. Allah maut gak bisa menguasai gereja loh. Matius pasal 16 ayat 18 itu misteri.
Pintu gerbang maut, the gates of hell, bukan the gates of heaven. Jadi kalau ada pintu gerbang maut, di belakang pintu gerbang itu siapa? Setan. Dan Alkitab berkata pintu gerbang setan gak bisa nahan gereja Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita bukan orang kalah. Kita merobos karena Kristus yang ada di dalam kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita bisa jadi terang. Kita membawa kerajaan yang tidak terlihat. That's kingdom living. Tapi saudara gak bisa exercise authority kalau kita gak jadi imam yang benar. Coba sekarang 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saya mau anchor di sini. 15 menit terakhir saya mau cerita. Saudara, satu pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara tahu, Paulus berkata bahwa saudara saya adalah bait Roh Kudus. Di perjanjian lama, tabut perjanjian itu ada 3 benda di dalamnya. Tongkat Harun yang bertunas, mangkuk berisi mana, dan juga 10 perintah Allah di dalam 2 lobah itu. Setiap orang percaya kalau kamu bait Roh Kudus, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perintah Tuhan itu ada di dalam saudara. Kamu gak perlu ngemis buat mau makan apa. Karena Tuhan itu adalah orang Tuhan yang konyol. Kalau dia taruh kita di dunia, kita dikasih visi, dikasih misi, dikasih tugas. Tapi kita disuruh untuk ribut dengan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Tuhan gak kayak begitu. Kalau dia yang utus kita, tanggung jawab kesejahteraan kita udah bukan urusan kita lagi. It's God's business. When you fulfill God's desire, kerinduan, keperluan saudara bukan lagi menjadi kepusinganmu. Tuhan gembala yang baik, makanya Mazmur 23 yang pertama berkata, takkan kekurangan aku. Lah sekarang masalahnya banyak orang Kristen cari Tuhan supaya bisa hidup. Salah. We need to live kingdom economy. Saudara harus mengerti, look at that. Di atas pundaknya itu pemerintahan. Nah ada satu kejadian di 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, kedua, saya akan mulai di ayat yang ketiga. Saudara pasti pernah baca ceritanya, kalau nggak pernah tolong dibaca. Makanya saudara tolong jangan gantikan khotbah dengan kamu spend time dengan firman. Nggak ada ayat Alkitab dengarkanlah khotbah, nggak ada. Adanya renungkan firman itu siang dan malam. Khotbah itu suplemen. You gotta dig the word yourself, harus direnungkan, diperkatakan, dipikirkan. Maka jadi orang Kristen itu nggak cuma seminggu sekali masuk ke gereja. How do you live every day? Punya hubungan dengan Tuhan atau enggak? Kalau kamu imam, kamu gak cuma ngerocos terus sama Tuhan. You can hear God's voice. Kalau kamu bisa dengar suara Tuhan, kamu dikasih tahu kok. Jangan ke sini. Anakmu lagi perlu kamu. Pindah ke sini, tinggal di sini. Kenapa saya bisa nyampe di Indonesia 22 tahun di Amerika? Bulan Oktober 2023 di ruang tamu saya lagi asik minum kopi. Saya dengar suara Tuhan. Audible. Saya bisa hitung jari. Kejadian 31 ayat 13. Saya lupa isinya apa. I don't know kejadian 31 ayat 13. I heard the voice. Saya buka ayatnya. I am the God of battle. Di mana engkau mengurapi sebuah tugu. Dan membuat perjanjian dengan aku. Pergi dari negeri ini dan kembali ke negeri sanak saudaramu. I know God told me. Pindah balik ke Indonesia. Kalau saudara imam. Kamu gak jalan nebak-nebak. Dan begging sama Tuhan. Kebanyakan kita bukannya dipimpin Tuhan. Kita pimpin hidup kita sendiri dan minta Tuhan memberkati keputusan kita. Itu namanya yang Tuhan bukan Yesus. Kamu adalah Tuhan atas dirimu sendiri. One day King David. Dia mau bawa itu tabut. Hari ini saya mau kasih ada 3 persembahan yang ditolak Tuhan. Dan 3 ciri persembahan yang diterima oleh Tuhan. Dengan cepat 15 minutes. Saya cuma mau cerita. Anda bisa ulang lagi di rumah. Satu kali waktu Daud mau memindahkan bait suci ke Yerusalem. Ini unik buat saya. Di satu pasal, Daud melakukan sesuatu 2 kali di 2 waktu yang berbeda. 1 gagal, 1 berhasil. Dan saya pelajari kunci kegagalannya di mana, kunci keberhasilannya di mana. One day, waktu Daud mau bawa tabut ke Yerusalem, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab mengantar kereta itu. Saudara harus tahu. Tabut perjanjian di perjanjian lama tidak boleh ditaruh di atas kereta. Harus di atas pundak. Saudara tahu, nomor 1 kalau Anda mau catat. Korban yang ditolak oleh Tuhan adalah korban yang tidak pernah diminta oleh Tuhan. Tuhan gak butuh metode baru. Dia gak butuh akal kita yang baru. No. Saudara dan saya harus ngerti namanya ketepatan dalam ketaatan. Tuhan gak butuh orang kreatif.
Kreativitas ada tempatnya. Tapi to serve God, menyembah Tuhan ada polanya. Nggak bisa dilanggar. Anda lihat di kitab Keluaran, waktu Tuhan menetapkan bagaimana tabut harus dibawa, nggak boleh ada yang jalan di depan, nggak boleh. Tabut memimpin. Lihat di ayat yang berikutnya. Waktu Uza berjalan, di samping tabut Allah sedang ayo berjalan di depan tabut itu, Daud dan seluruh kaum Israel menari di hadapan Tuhan. Look, you can be active. Lu bisa nyanyi dengan sekuat tenaga, bisa pelayanan hari Minggu, pakai kecapi, gambus, rebana, kelentung, ceracap. They give the best in skill. Ayat yang selanjutnya. Waktu itu kereta lewat di pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, ayat yang selanjutnya. Dan di waktu yang bersamaan Allah membunuh dia oleh karena keteledorannya. Saudara, kalau saudara dan saya mengerti kita imam, kita imamat yang rajani. Saudara dan saya bawa tabut perjanjian. Saudara bait Roh Kudus. Waktu Yesus jadi raja atas hidup saudara, dia tinggal di dalam saudara loh. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda bawa kemuliaan Tuhan. Saudara kenapa bisa menikmati penyertaan perintah Tuhan? Di atas tabut perjanjian ada mercy seat. Itu apa sih? Tahta. Dan di atas tabut, di atas tutup pendamaian harus dikasih darah. That's the power of the blood of Jesus. Orang yang menghormati darah Yesus menjadikan Yesus Tuhan, Raja yang 100% memerintah atas hidupnya. Then you'll get the glory in your life. Saudara tahu Tuhan gak perlu ditolong. Seringkali banyak kali kita menolong Tuhan loh. Tuhan gak perlu ditolong. The moment Uza pegang itu tabut, bam, mati. Nomor 2, korban yang ditolak adalah korban yang keluar hanya dengan inisiatif yang baik, tapi bukan dengan ketepatan dalam ketaatan. Maksudku baik, pikirku baik. Tuhan gak butuh Anda mikir-mikir. No. Obey, taat. Ketaatan adalah bukti orang mengasihi Tuhan. Kenapa waktu Tuhan ciptakan Taman Eden dia taruh ada pohon kehidupan. Saudara dan saya, Tuhan sudah memberi semuanya buat Adam. Yang dia minta adalah seorang keluarga. Bagaimana Adam bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya. Mau sampai kapanpun Tuhan pencipta Adam ciptaan. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, jangan makan itu 2 pohon. Jangan sentuh itu, yang lain kamu boleh makan. Ketaatan adalah bukti yang paling konkret seseorang mencintai Yesus. Every time you obey, ada yang dikorbankan nggak? Ada. Perasaanmu dikorbankan, kenyamananmu dikorbankan, kesenanganmu dikorbankan, reputasimu dikorbankan. Itu korban naik, itu dihirup oleh Tuhan, itu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Obedience. Itu kerajaan Allah, bukan masalah makan dan minum. Tapi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Yang berikutnya, ayat yang selanjutnya. Waktu Uza mati, apa yang dialami sama Daud? Daud marah loh. Saudara tahu, korban yang ditolak oleh Tuhan adalah korban yang tidak pernah dilandaskan takut akan Tuhan. Daud takut, marah. Saudara tahu, kenapa Tuhan berkata bahwa kamu harus mempersembahkan korban yang hidup? Waktu saya telah Roma 12 ayat yang 1, stay di sini aja. Saya tuh bingung, gak ada korban hidup sebetulnya. Kalau saya bawa kambing, kambingnya masih hidup, masih itu belum korban. Calon kurban. The moment kambingnya mati, bam, korban. Saya tanya sama Tuhan, korban yang hidup maksudnya apa? Saudara tahu yang dicari oleh Tuhan bukan berapa besar persembahan yang kamu bisa kasih. Yang Tuhan cari bukan apa yang bisa keluar dari tanganmu. Korban dimulai dari dalam hati, bukan tangan. Kalau kamu melayani, kamu memberi, tapi hatimu pahit dan sungut-sungut. Kamu melayani hari Minggu, tapi kamu benci sama sesama pengerja di gereja. Kamu bisa kasih dan beribadah, tapi pikiran kamu skeptis dan tidak percaya. Korbanmu mati, bukan hidup. Sebab yang membuat korbanmu hidup adalah hati dan pikiran yang selaras dengan isi hati dan pikiran Tuhan.
Daud marah. Karena Tuhan telah menyambar Uza. Akhirnya apa yang Daud lakukan? Itu tabut ditaruh di rumah orang yang namanya Obed Edom. 3 bulan itu tabut ada di situ. Tuhan memberkati Obed Edom. Saya minta saudara lanjut sebelum saya selesai. 3 ciri khas korban yang ditolak. Jangan sampai kita ternyata memberikan korban yang tidak pernah diminta oleh Tuhan. Jangan sampai kita memberikan korban ternyata lewat inisiatif baik, tapi kita tidak pernah tepat dalam ketaatan. Dan jangan sampai saudara kita memberikan korban, tapi ternyata korban yang kita berikan tidak dilandaskan takut akan Tuhan. Fear of God and afraid of God itu beda. Kita gak diminta ketakutan sama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti Anda menghormati Tuhan. Orang yang ketakutan fokusnya ke diri sendiri. Coba lanjut ke ayat yang berikutnya. 2 Samuel pasal yang ke-6. Coba lihat ayat yang ke-11. Tabut Tuhan berada di rumah Obed Edom orang Gad selama 3 bulan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Anda lihat kata sukacita? Tadi waktu pertama kali Daud udah nari-nari belum? Udah, sekuat tenaga, pakai semua alat musik. Makanya di ibadah yang pertama, saya katakan sukacita bukan kita yang senang. Sukacita berarti Tuhan yang senang. Nehemia 8 ayat 11. The joy of the Lord is my strength. Saudara baru terima kekuatan kalau Tuhan senang. Makanya sukacita itu buah roh. Kalau buah roh bukan kamu yang produksi, Roh Kudus yang produksi di dalam kamu. Kamu bisa bersukacita meskipun keadaanmu gak baik. Kenapa? Karena Tuhan yang lagi ditinggikan atas hidupmu. Sukacita bukan berarti tabungan nambah, kerjaan lancar, semuanya hip-hip hure. Enggak. Itu bahagia. Bahagia beda sama sukacita. Joy and happy, different. Joy is fruit. Kali ini Daud bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena sekarang dia mau bawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Bukan karena inisiatifnya. Karena Tuhan yang memberkati. Kamu tahu berkat itu gak di belakang, berkat itu di depan. Kejadian 1:28 sebelum Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa. Bertambah banyak, berbuah, beranak cucu, penuhi bumi, taklukan, berkuasa. Allah memberkati mereka terlebih dahulu. Makanya orang Kristen tidak pernah ngejar berkat. Berkat yang ngejar saudara. Kalau Anda disuruh tanpa disediakan, berarti dia bukan Tuhan yang bertanggung jawab. The blessing goes before you. Makanya berkat itu bukan sekedar duit. Berkat itu bukan sekedar promosi. No. Blessing. Apa itu blessing? God with you. Itu blessing. Asal dia jalan sama saudara. Makanya Yesus bilang sebelum kamu minta, Bapamu yang ada di dalam sorga menyediakannya buat kamu. Loh kok bisa? Belum diminta udah ada. Karena berkat di depan, bukan di belakang. The moment Allah memberkati Obed Edom, di situ cue untuk Daud. Dan Daud tahu karena Tuhan senang, I can bring tabut ini masuk ke tanah perjanjian. Ciri khas korban yang diterima oleh Tuhan adalah korban yang dilandaskan sukacita. Saudara, kalau kamu bekerja, kamu melayani, tanya, yang senang kamu atau Tuhan? Kamu berkomunitas, yang senang kamu atau Tuhan? Because the joy of the Lord harus ada di dalam saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan yang berikutnya perhatikan dengan cepat. 2 ayat yang berikutnya, next. Alkitab berkata di ayat yang ke-13. Ketika pengangkat-pengangkat tabut Tuhan melangkahkan maju 6 langkah. Yang mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu yang digemukan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan efod dari kain linen. Pertama kali dia coba bawa tabut di atas kereta. Dia gak lakukan ini. Sekarang 6 langkah dia potong korban. 6 langkah dia potong korban. Angka 6 adalah angka manusia. Nomor 2, kalau kamu mau memberikan korban yang berkenan. Tuhan tidak minta lompatan iman. Dia minta langkah iman. Setiap kali kamu melangkah dengan iman. Kamu menyenangkan hati Tuhan. Faith gives joy unto the Lord. Jangan sampai ternyata kita bilang kita berkorban. Tapi gak ada yang dikorbankan. Loh pastor berarti kalau saya berkorban harus rasa sakit? Harus. Karena kamu gak bisa menjadi sama dengan kebangkitan Kristus kalau kamu tidak menjadi serupa.
dengan penderitaan dan kematian Kristus. Gereja nggak boleh anti penderitaan. That's kingdom. Saudara, waktu Daud bawa itu tabut. Anda tahu ceritanya, dia telanjang sampai istrinya Mika. Bilang, kamu gak malu? Raja merendahkan dirinya seperti para budak-budak itu. Nomor 3. Korban yang berkenan di hadapan Tuhan harus selalu mengorbankan reputasimu. Pleasing God is painful. Yesus menyenangkan hati Bapaknya. Apa yang dia terima? Piu. Bam. Itu gak bikin kita mengucap syukur aja, lu udah gak usah bikin apa-apa. Sekarang Yesus ngelihat kepada setiap kita yang seharusnya gak punya chance. Dia balikin kita kepada identitas kita. You can do it, my son. Come. Saya tutup dengan ayat ini. Ayat 17 sampai 19. Kenapa saya khotbah ini? Kenapa kingdom ini penting? And I thank God Pastor Andy mengangkat tema ini. Keadaan bangsa-bangsa ke depan tidak semakin baik. Tapi saudara dan saya, gereja bukan korban. Kamu imamat yang raja. The moment itu tabut sampai di Yerusalem, Daud mengangkat korban, dia berkati rakyat, setiap orang dikasih roti. Anda mau jadi dampak buat kota? Anda mau memberkati kota? Anda mau jadi terang buat bangsa? Mulai dulu jadi imam. Surrender your life. Waktu Kristus semakin besar, semakin nyata kuasanya. The greater the love, the greater the power. Makanya Paulus bilang 1 Korintus 14. Kejar kasih, tapi minta karunia. Because you need power. Dunia gak butuh teori saudara. Dengan AI semua makin pinter. Tapi the moment you release the power of God, kamu sembuh. Ada kanker di bagian tulang belakangmu. Be healed in Jesus' name. Tahun ini saya lihat ada 2 orang sembuh dari kanker. Satu di Banjarmasin, kanker tulang punggung, yang satu kanker prostat di Manado. He's the same healing God, dia gak pernah berubah. Di tengah-tengah keadaan yang semakin gak menentu, Anda ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Release the kingdom. Kekuasaan bukan untuk disimpan. Kekuasaan bukan untuk direnggut. Kekuasaan harus dilepas. Karena saudara hidup untuk masa yang seperti ini. Kamulah bangsa yang kudus. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh karena roh. Jika saudara melayani dengan cara yang demikian, engkau berkenan di hadapan Tuhan dan engkau dihormati oleh manusia. Dihormati belum tentu disenangi. Tapi dihormati berarti Anda berdampak. Maukah engkau berkata, I give you my life God. Aku gak terkenal gak apa-apa. Aku sengsara gak apa-apa. Asal dunia tahu. Yesus sayang sama mereka. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Abah, aku berdoa di ibadah yang kedua ini Tuhan, for CLCC Church di kota Bandung. You gave a vision to this church untuk menjadi kota yang menerangi. Gereja yang menerangi kota Bandung. Aku berdoa, hari ini biar pengertian imamat yang rajani, kingdom living. Ampuni kami kalau seringkali kami mencari Tuhan untuk hidup kami sendiri. Kami bukan hidup untuk mencari Tuhan, tapi kami mencari Tuhan supaya kami bisa hidup. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berdoa, ajari kami untuk hidup untuk Tuhan. Ajari kami untuk mengerti bahwa ada panggilan atas setiap kami. Tuhan, penebusan karya salib Kristus adalah suatu perkara yang ajaib, yang besar. Di mana oleh karena bilur-bilurmu engkau menyembuhkan. Engkau membawa kami kepada kesempurnaan yang tadinya hilang. By your stripes we healed, completely restored. Dan terima kasih oleh karena darahmu kami dilayakkan. Oleh karena darahmu kami dimampukan. Oleh karena darahmu
Kami dikembalikan kepada identitas kami yang sejati. Kristus yang ada di dalam kami. Apa aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat? Kamu angkat tanganmu. Aku berdoa jadikan mereka Tuhan terang dan garam di dalam keluarga, di dalam komunitas. Hari ini semangat yang pudar Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Kami mengerti bahwa Kristus yang ada di dalam kami. Cukup. Kami gak perlu cari yang lain. Kami gak perlu takut. No. All we have to do is to fear God. Menghormati Tuhan. Tuhan yang pimpin langkah-langkah kami. Hari ini kami mau buat tekad Tuhan, bukan kami yang di depan, Tuhan di belakang kami. Tapi kami minta Tuhan yang ada di depan dan kami di belakang Tuhan. Lead us and guide us Lord. Dan aku berdoa Tuhan, perfect us, sempurnakan kami. Terima kasih Tuhan gak pernah cari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau disempurnakan. Engkau yang sempurna, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Bless your people, aku berdoa. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui setiap kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yang mau melangkah. Mari sama-sama dengan saya katakan. Amin. God bless you.